datang di Sekolah Kepribadian. Kembali lagi bersama saya, Nia, sebagai salah satu mentor dari Sekolah Kepribadian. Nah, mungkin teman-teman yang belum tahu apa sih itu Sekolah Kepribadian, yuk bisa langsung aja cek di website kami, yaitu sekolahkepribadian.com. Dalam website tersebut, kita bisa menyediakan berbagai tema yang mungkin rekan-rekan butuhkan ya. Mulai dari tema parenting, tema remaja, bahkan di kehidupan dunia kerja, seperti itu. Di segmen yang ketiga ini, kita akan membahas terkait dampak negatif dan menghindari impulsif buying itu seperti apa. Sudah penasaran? Yuk kita langsung saja bahas satu persatu. Yang pertama, kita akan kulik bersama dampak negatif apa sih saat kita melakukan impulsif buying. Yang pertama, timbul rasa penyesalan. Nah, di sini siapa nih habis beli-beli banyak gitu kan ya tanpa memikirkan manfaatnya, merasa menyesal gitu kan ya membeli barang tersebut atau membeli makanan maupun produk. Hal ini karena biasanya rekan-rekan menyadari bahwa produk yang dibeli ternyata bukan sesuai dengan kebutuhan rekan-rekan. Apalagi ketika produk yang dibeli hanya didasarkan pada keputusan sesaat karena emosi. Itu biasanya penyesalannya akan lebih dirasakan atau jauh lebih besar. Yang kedua, dampak negatif yang bisa terjadi saat rekan-rekan melakukan impulsive buying yaitu kondisi finansial terganggu. Seperti yang sudah kita pelajari dalam segmen kedua, bahwa ternyata untuk impulsive buying ini bisa menimbulkan hutang. Rekan-rekan pun bisa memiliki pengeluaran yang lebih besar daripada pendapatan. Akibatnya, rekan-rekan akan lebih sulit untuk mempunyai tabungan, padahal menyimpan aset merupakan hal yang penting untuk hidup di masa depan. Nah, ini nih dampak negatif yang ketiga, akhirnya kita memiliki kebiasaan berhutang. Ketika rekan-rekan sudah tidak memiliki uang lagi untuk berbelanja, bukan tidak mungkin bagi rekan-rekan untuk tetap membeli ya. Nah, apalagi di zaman sekarang yang semua serba canggih ya dengan teknologi yang modern, proses minjam-meminjam pun itu sangatlah mudah ya. Kebiasaan impulsif yang tidak dapat terbendung ini bisa mendorong rekan-rekan untuk terbiasa berhutang. Pada akhirnya, hutang akan terus menumpuk dan rekan-rekan ataupun kita kesulitan untuk membayar. Lanjut ke hal yang keempat, kita akan sulit menentukan prioritas. Dari perilaku impulsif buying yang sulit dikendalikan, itu juga bisa menyebabkan kita tidak bisa menentukan prioritas, baik terkait kebutuhan, waktu, dan juga keinginan. Nah, kalau mungkin kita sudah membahas terkait dampak negatif dari impulsif buying, ternyata apakah ada dampak positif untuk tidak melakukan positive buying gitu ya. Jadi kalau dampak positif kita tidak melakukan impulsive buying, yang pertama kita bisa mendapatkan hubungan yang lebih baik dalam hidup. Jadi jika rekan-rekan bisa berhenti membeli barang-barang yang tidak diperlukan, maka rekan-rekan bisa memberikan kontribusi untuk menciptakan hubungan yang lebih baik di dalam hidup. Misalnya saja, rekan-rekan bisa memiliki banyak waktu luang serta uang untuk jalan-jalan bersama keluarga, sahabat, maupun teman-teman dekat rekan-rekan. Nah, rekan-rekan juga tidak akan kelihatan banyak tagihan atau utang yang menumpuk, sehingga kalau utang yang menumpuk biasanya akan stres ya karena kepikiran hutang terus. Lanjut, yang kedua, dampak positif kalau kita tidak impulsive buying yaitu kita bisa memiliki lebih banyak uang sebagai penyelamat. Maksudnya uang sebagai penyelamat itu seperti apa sih? Jadi ini merupakan salah satu cara terbaik untuk berjaga-jaga pada kondisi mendesak atau yang tidak diinginkan. Misalkan seperti kecelakaan, cedera, sakit, atau kehilangan pekerjaan, hingga perbaikan kendaraan yang sama sekali tidak terduga ya. Nah, ini contoh aja kalau dalam perbaikan kendaraan biasanya rutin 2 bulan sekali atau 3 bulan gitu ya. Kita tidak pernah tahu berapa uang yang habis untuk perbaikan motor tersebut karena tiap bulannya mungkin akan berbeda ya, tergantung kondisi dari motor tersebut. Next, kita lanjut yang ketiga, dampak positifnya kita tidak melakukan impulsive buying adalah kita akan memiliki banyak uang untuk berinvestasi.
Nah, selain menabung ya, kalau tadi di contoh yang kedua, kita juga bisa berinvestasi. Dengan anggaran yang lebih, kita bisa mungkin menyimpan uang atau menginvestasikan uang ini mulai dari obligasi, saham, reksadana, hingga emas. Namun tidak hanya itu, Anda juga bisa memiliki dana yang berlebih untuk jenis investasi yang lainnya seperti properti, bisnis, pendidikan, dan lainnya. Kemudian Anda juga bisa memiliki uang yang lebih untuk mengasah skill dan juga kemampuan, karena itu juga merupakan investasi. Misalkan rekan-rekan mengikuti kursus, mengikuti seminar, membeli buku, menghadiri webinar, ikut workshop, training, dan sebagainya, itu merupakan investasi untuk diri sendiri dan upgrade skill. Yang keempat, dampak positifnya yaitu Anda bisa menjadi lebih apresiatif. Nah, saat teman-teman mungkin berhenti membeli barang-barang yang tidak diperlukan, Anda bisa lebih menghargai hal-hal yang tidak memerlukan uang. Contohnya, kebahagiaan tidak hanya didapat dari harta benda. Maksudnya, mungkin kita bisa bersenang-senang bersama teman-teman, keluarga, karena ada begitu banyak hal yang indah dalam hidup yang bisa diperoleh tidak hanya dari uang, gitu kan ya. Nonton film, main game, atau refreshing. Lanjut, yang kelima, dampak positif kita tidak melakukan impulsive buying adalah kita bisa merasa lebih baik mengenai diri sendiri. Maksudnya seperti apa sih? Nah, saat kita berhenti membeli barang-barang yang tidak diperlukan, kita bisa lebih tahu keadaan diri kita, bisa lebih kenal lagi dengan baik keadaan diri kita. Kemudian kita akan melihat kehidupan serta diri kita yang lebih menyenangkan. Tidak ada rantai yang mengikat kita terkait godaan membeli produk-produk terbaru, terunik, seperti itu ya. Nah, Anda juga tidak perlu bekerja keras lagi, dalam artian tidak harus double shift gitu ya kalau kerja ya, atau lembur-lemburan, seperti itu. Nah, itu tadi dari dampak negatif dan juga cara menghindari impulsive buying. Dari sini kita bisa belajar ya teman-teman ya, manfaatnya seperti apa dan bisa mulai kita praktekkan. Cukup sekian materi hari ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman, mungkin juga bisa di-sharekan ke saudara, tetangga, sahabat yang lainnya terkait materi hari ini. Terima kasih karena sudah menyimak dan juga mohon maaf apabila ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan dalam video ini. Saya Nia, saya pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Salam sakti.